Langkah berikutnya setelah kita mengisikan data usaha adalah kita mengisikan kode akun atau kode perkiraan. Format kode akun ini bebas, bisa disesuaikan dengan format yang sudah biasa digunakan, apakah itu misalnya angka, misalnya saya kasih contoh 1, 2, 3, itu angka ya, atau bisa juga bentuknya desimal 1, 2, 3 seperti ini, itu juga tidak ada masalah, ataupun kombinasi teks, misalnya aset lancar, kemudian aset lancar, kas kecil, seperti ini juga bisa, atau kombinasi angka dan teks. Jadi silahkan saja diisi sesuai dengan yang biasa digunakan. Di sini saya misalnya akan mengambil contoh mengisi aset di atas, kemudian aset lancar, baru kemudian di sini ini bisa diisi, bisa tidak diisi. Kemudian di sini saya baru misalnya menulis angka 1000 misalnya untuk misalnya pertama kas kecil. Nah, di sini harus ditentukan lajur saldo. Lajur saldo itu artinya penjumlahan saldonya itu akan dijumlahkan di bagian debit atau di bagian kredit. Nah, ini kita perlu memilih di sini. Oke, kalau kita sudah pastikan, kemudian lajur laporan. Lajur laporan ini kita harus menentukan ini laporannya adalah bagian dari laporan neraca atau bagian dari laporan laba rugi. Jadi kalau kita lihat di sini pilihannya hanya ada dua, neraca dan laba rugi. Di sini debit atau kredit ya. Di sini saya pilih debit, kemudian di sini saya pilih neraca. Perhatikan ada warna yang muncul, ini hanya untuk mengkategorikan. Jadi kalau kita lihat di paling kanan, ini adalah warnanya. Ini untuk mempermudah, maksudnya kalau misalnya salah pilih, ini kas kecil tiba-tiba di antara, nanti kan kita banyak nih di sini. Kemudian ini harusnya debit, tapi ternyata masuknya kredit, dan sebaliknya kita bisa dengan cepat melihat mana yang salah penentuan lajur. Kemudian adalah pengisian saldo. Ya. Pengisian saldo awal, jadi saldo awal neraca. Jadi kalau perusahaan sudah berjalan, dan misalnya sudah jalan 10 tahun, ini kan hanya 5 tahun. Kita mau mulai tidak dari pertama, tapi mulai dari 3 tahun sebelumnya. Maka kita perlu mengisikan saldo awal di sini. Ya. Kalau memang sebelumnya tidak ada catatan saldo awalnya itu berapa, bisa menggunakan salah satu bonus aplikasi pendukung, termasuk dalam paket ini yang untuk menghitung saldo awal neraca secara cepat. Di sini 2017, karena tidak saya tulis 2018 awal, tapi saya tulis 2017 akhir. Ya, ini akan menjadi saldo awal di 1 Januari 2018. Di sini diisikan. Kemudian ini adalah aplikasi untuk 5 tahun. Angka di sini semuanya akan otomatis terisi jika transaksinya sudah diisikan di jurnal. Dan perhatikan juga, saya hanya mengingatkan, pelajari setup ini dari awal sampai akhir, ya. Karena angkanya tidak muncul di sini berarti ada setup yang terlewat, ya. Nah, kemudian setelah selesai di sini, kita harus menentukan lajur pajaknya. Perhatikan bahwa format laporan pajak itu mungkin berbeda dengan format laporan yang biasa Anda gunakan. Kalau pajak itu sudah fix ini lampirannya. Ada kas dan setara kas, tidak ada pembagian bank, tidak ada pembagian kas kecil, jadi kas dan setara kas. Demikian juga selanjutnya bisa dilihat ke bawah. Ini adalah term atau istilah-istilah yang digunakan dalam laporan pajak. Jadi perlu disesuaikan akun yang sudah dibuat di sini, itu secara pajak itu masuk kategori yang mana, agar bisa dijumlahkan secara otomatis. Setelah lajur pajak ini diisi, ya, kalau tidak diisi sekarang ya juga tidak apa-apa, karena ini kan penggunaannya untuk kalau memang mau melampirkan sebagai laporan pajak. Kemudian di sini ada kolom akun kas. Kolom akun kas ini digunakan untuk menentukan akun-akun di sini yang mana yang masuk kategori transaksi tunai atau transaksi kas. Ya. Kalau memang di sini tidak dipilih, bagaimana?
laporan di sini itu digunakan untuk merekap di laporan arus kas. Jadi kalau di sini tidak diisi, nanti laporan arus kasnya tidak akan muncul datanya. Ya. Oke. Kalau kemudian teman-teman belum mempunyai standar akun bagaimana, bisa dikopikan dari format kode akun yang ada di contoh. Ya, ini saya akan misalnya ini contoh ya. Ini saya akan kopikan di sini, termasuk saldo awalnya saya kopikan ya. Perhatikan bahwa saya tidak mengcopy sampai di sini, tapi dari sini di copy, dipilih sampai paling bawah. Oke. Copy ya, Ctrl C. Kemudian pindah di sini, saya taruh di sini. Kemudian saya paste-nya as values, bisa langsung di sini karena di sini ada ikonnya, atau kalau paste spesial adalah as values. Ya, di sini saya paste as values dan perhatikan terisi secara otomatis. Kenapa as values? Agar tidak merusak formula yang ada dan formula yang ada di aplikasi sebelumnya juga tidak ikut. Kemudian di sini harus dilakukan lagi adalah mengcopy terhadap lajur pajak dan akun kas. Di sini saya kopikan lagi. Oke, ini saya kopikan. Oke, saya hanya memilih satu kolom paling atas, klik kanan, paste as values. Semuanya akan tercopy. Ya. Jadi sekarang akunnya sudah lengkap, saldo awal juga sudah ada. Jadi untuk setup kode akun sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah setup kode akun pembantu. Kode akun pembantu di sini akan dibutuhkan kalau teman-teman, sebagai contoh, untuk merekap utang atau merekap piutang, atau untuk merekap dana pemilik. Misalnya pemiliknya ada 50 orang gitu kan, sharing uang masing-masing berapa. Nah, itu semua bisa dilihat di sini, dan ini nanti bisa untuk mengecek terhadap utang dan piutang yang dipunyai oleh masing-masing pihak ataupun modal yang dipunyai oleh masing-masing pihak. Dijadikan satu. Ya, di sini nomor akun bebas, bisa berapapun. Anggap saja kalau misalnya 1210-1 gitu misalnya ya. Kemudian nama akunnya customer langganan ya. Kemudian akun kontrol ini adalah akun yang berhubungan dengan akunnya. Kalau ini kita mau membuatnya sebagai akun piutang, nah kita harus mencari akun piutang di bagian kode akun 1210. Jadi di sini kita bisa isikan 1210. Oke. Ini adalah akun piutang. Kemudian lacur neracanya adalah sama, diisi ya, debit laporannya, ini neraca. Saldo awal jika ada, saldo piutang awal diisi. Ya. Demikian seterusnya sampai ke bawah. Silahkan digabungkan, nanti bisa dibedakan antara yang mana yang customer, mana yang supplier. Jadi ini memang tidak dipisah untuk aplikasi ini. Ya. Untuk setup kode akun, saya kira cukup, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih.